Jumpa kembali di channel saya Berbagi Matematika pada hari ini. Hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita akan tuntaskan. Model yang pertama adalah sinus X. Jika sinus X sama dengan sin alfa, ini sama, maka X-nya bisa kita ambil X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kenapa ini 360? Karena satu periode sinus itu adalah 360, atau itu sama dengan X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360. Kenapa ini 180 kurang alfa? Karena di kuadran kedua nilai sinus adalah yang positif, atau X sama dengan pi kurang alfa tambah K kali 2pi, dengan K sama dengan plus minus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya, misalnya kalau saya ambil, tentukan himpunan penyelesaian jika 2 sin X tambah 3 sama dengan 4X antara dari 0 sampai 360. Kalau ini kita pindah kemari, berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. Berarti kita peroleh sin X sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan sinus 30 derajat. Berarti ini sudah sama. Kalau sudah sama, tadi bisa kita cari pertama X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360. Untuk K nya sama dengan 0, X nya 30, berarti memenuhi ya. Nah, berarti yang kedua dari 180 kurang 30 derajat tambah K kali 360. Nah, kalau 180 kurang 30 sama dengan 150, sehingga kita peroleh untuk K nya sama dengan 0, maka kita peroleh hasilnya adalah 150 derajat. Nah, sehingga kita sudah dapatkan himpunan penyelesaiannya. Model yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Jadi, karena ini harus sama kiri dan kanan, baru kita ambil yang pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360. Kenapa ini 360? Karena satu periode kosinus adalah 360. Nah, atau X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Yang kedua adalah X sama dengan minus alfa tambah K kali 360. Kenapa ini minus? Ini di kuadran keempat adalah kosinus positif, atau X sama dengan minus alfa tambah K kali 2pi. Nah, dengan K plus minus 0, 1, 2 dan seterusnya. Sebagai contohnya, misalnya kalau kita ambil, tentukan harga X jika cos X tambah 5 sama dengan 4X antara minus 180 dan 720. Kalau ini kita pindah kemari, berarti 4 kurang 5 minus 1, sehingga kita dapat cos X sama dengan min 1. Min 1 adalah kosinus 180. Nah, sekarang ini sudah sama. Kalau sudah sama, kita ambil yang pertama X 180 tambah K kali 360. Kalau K-nya 0, X-nya 180. Kalau K-nya 2, berarti hasilnya sama dengan 540. Kalau K-nya min 1, maka kita peroleh hasilnya minus 180. Yang kedua adalah jika X sama dengan min 180 tambah K kali 360, sesuai dengan rumus yang tadi. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan minus 180. Kalau K-nya 1, 180. Kalau K-nya 2, hasilnya 540. Kalau K-nya min 1, kayaknya enggak memenuhi ya, enggak memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan. Model yang ketiga adalah bentuk tangen X tambah tangen sama dengan tangen alfa. Ini sama ya. Jadi kita ambil X sama dengan alfa tambah K kali 180. Kenapa ini 180? Karena
tangen itu satu periode adalah di 180. Nah, atau X sama dengan alfa tambah K kali B. Dengan K sama plus minus 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya misalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian tangen X tambah 5 sama dengan 4X biantara minus 180 dan 360. Kalau ini pindah kemari berarti 4 kurang 5 berarti sama dengan min 1, sehingga kita peroleh tangen X sama dengan min 1. Nah, ini kita sudah bahas kemarin di pertemuan trigonometri 1, dan tangen 180 kurang alfa sama dengan min tangen alfa, sehingga min 1 kita ganti dengan tangen 135. Nah, karena ini udah sama maka dapat kita pakai X sama dengan 135 tambah K kali 180. Untuk K nya sama dengan 0 maka X nya kita peroleh 135. Kalau K nya 1 hasilnya 315. Kalau K nya min 1 maka hasilnya minus 45. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 45, 135, 315. Kita ambil contoh yang lebih rumit sedikit, misalnya tentukan himpunan penyelesaian sin 3x sama dengan cos 2x. Nah, rumus seperti ini tadi dasarnya nggak ada. Ya, yang kiri harus sama dengan yang kanan. Yang ada tadi hanya sin x sama dengan sin alfa, cos x sama dengan tangen cos alfa, tangen x sama dengan tangen alfa. Ya. Nah, sinus 90 derajat kurang alfa pada pertemuan berikutnya sama dengan cos alfa sudah kita bahas di trigonometri 1. Nah, oleh karena itu maka cos 2x kita ganti dengan sin 90 kurang 2x. Nah, karena udah sama maka kita bisa ambil. Kalau ini kita pindahkan kemari berarti jadi 5x. Nah, kalau kita sama-sama bagi 5 berarti kita peroleh 18 derajat tambah K kali 72. Kalau K-nya 0 maka kita peroleh 18. Kalau K-nya 1 90. Kalau K-nya 2 162. Kalau K-nya 3 234. Kalau K-nya 4 300. Nah, kalau K-nya min 1 minus 54. Kalau K-nya minus 2 minus 126. Nah, semuanya memenuhi pada daerah ini. Yang kedua adalah sin 3x sama dengan sin 180 kurang 90 kurang 2x. Nah, ini sudah sama maka kita peroleh 3x sama dengan 180 kurang 90 kurang 2x tambah K kali 360. Sehingga kita peroleh 180 kurang 90 kurang 2x ini 3x sama dengan 90 tambah 2x tambah K kali 360. Kalau ini pindah kemari berarti tinggal X. Nah, kalau K-nya sama dengan 0 maka X-nya 90. Kalau K-nya 2 1 enggak memenuhi ya. Kalau K-nya min 1 juga enggak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita peroleh seperti ini. Kita ambil contoh mungkin yang lebih rumit sedikit juga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x tambah 1 sama dengan 0. Dengan X antara minus pi sampai 2 pi. Kalau ini kita pindahkan kemari maka kita hasilkan adalah 3x sama dengan min 1. Min 1 adalah cosinus 180 atau cos pi. Karena ini udah sama maka kita buat 3x sama dengan pi tambah k kali 2pi. Karena yang kita butuhkan adalah x maka kita bagi 3. Maka kita peroleh x sama dengan pi per 3 tambah k kali 2pi per 3. Kalau k-nya sama dengan 0 maka kita peroleh hasilnya adalah pi per 3. Kalau k-nya 1 maka kita peroleh pi. Kalau k-nya 2 maka kita peroleh 5 per 3 pi. Kalau k-nya min 1 maka kita peroleh hasilnya pi per 3. Kalau K-nya min 2 maka kita peroleh hasilnya minus pi.
Berikutnya, kalau 3X sama dengan min Pi tambah K kali 2 Pi. Dibagi 3, maka kita dapat min Pi per 3 tambah K kali 2 Pi per 3. Kalau K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh minus Pi per 3. Kalau K-nya 1, berarti kita hasilkan adalah, kalau K-nya 1, maka kita peroleh sepertiga Pi. Kalau K-nya 2, kita peroleh Pi. Kalau K-nya 3, kita peroleh 5 per 3 Pi. Kalau K-nya minus 1, maka kita peroleh hasilnya minus Pi. Sehingga penyelesaiannya adalah nih. Ya. Tuh, jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi pada video episode berikutnya.